Setelah tentunya target-target jangka pendek dia sebarkan, dia lakukan, dan sangat mungkin kemudian mendapatkan kesuksesan, maka ketahuilah bahwasanya dia memiliki target jangka panjang yang dia bangun dari semua target jangka pendek, yaitu agar semua anak cucu Adam alaihissalam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa ulun sebutkan dengan istilah hasad level iblis. Hasad level 1, menginginkan nikmat orang lain hilang. Hasad level 2, menginginkan nikmat orang lain hilang dan pindah ke dia. Hasad level iblis, menginginkan orang lain sengsara bersama dia. Iblis tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang. Iblis tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Yang iblis inginkan, Adam dan semua keturunannya, yuk sama-sama dengan saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin mengingatkan, khususnya untuk ulun pribadi dan semua kita kaum muslimin, akan adanya satu musuh yang nyata yang memiliki target-target yang buruk terhadap kita, yaitu iblis. Sebelum tentunya kita membahas target-target dia, entah itu yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang, goal yang dia inginkan, maka kita ingin tarik dulu sejarahnya kembali ke masa lalu. Kenapa kemudian permusuhan ini, atau kapan permusuhan ini bermula? Hingga kemudian iblis begitu dendamnya dia dengan Nabi Adam alaihissalam dan semua anak cucunya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lamma sawwara Allah Subhanahu wa taala Adam fil jannah, tarakahu ma syaa Allah ayyatrukah." Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk, menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kemuliaan dua tangannya langsung, Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesaat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, belum ditiupkan ruh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa."
Maka kemudian iblis mengitarinya, memutarinya, mentawafinya. Dia ingin melihat makhluk apa ini. Karena iblis tahu makhluk ini baru, tidak seperti dia. Makhluk ini baru, materi penciptaannya tidak seperti dia. Makhluk apa ini? Makhluk apa yang Allah ciptakan yang baru ini? Yang zuru mahwa, dia ingin tahu. Dan ini di antara dalil jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jin lebih dulu dibandingkan manusia ketika Allah memerintahkan semua kita untuk menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada." Disebutkannya jin lebih dulu dibandingkan manusia karena memang kakek buyutnya jin pertama iblis memang sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Falamma ra'ahu ajwaf, alima annahu khalaqa khalqan la yatamalaki." Maka ketika dia melihat bahwasanya makhluk ini memiliki rongga-rongga di dadanya, maka sejak saat itu iblis tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang tidak mampu menahan. Berkata Imam An-Nawawi menerangkan perkataan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, kala itu iblis tahu bagaimana menaklukkan makhluk ini sejak awal. Karena makhluk ini tidak mampu menahan, satu, menahan amarah, dua, menahan hawa nafsu. Singkat cerita, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepadanya ruh, dan kemudian hiduplah Nabi Adam alaihissalam, dan disebutkan ditandai dengan batuknya beliau. Dan kala beliau membuka mata, disebutkan di beberapa riwayat, dia menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan menyuruh semua malaikat Allah Subhanahu wa taala dan iblis kala itu ada di majlis itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami perintahkan pada malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka semua sujud karena Allah yang perintahkan. Iblis kala itu ada di majlis tersebut. Ingat, ini sekarang kejadiannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mereka sujud kecuali iblis. Apakah iblis bagian dari malaikat? Tentu tidak. Malaikat penciptaannya dari materi yang lain. Iblis juga demikian. Manusia pun berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqal insanu bima wusifa lakum." Diciptakan malaikat dari cahaya, dan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dengan sesuatu yang telah disifatkan untuk kalian. Nabi Adam dari tanah, anak turunannya dari air mani. Lalu apa kemudian keterangan yang menunjukkan bahwasanya iblis bukan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala? Karena lafaznya luar biasa jelas, maka semua mereka sujud kecuali iblis. Kalau begitu iblis bagian dari malaikat? No. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan. Ayat yang sama awalnya tapi ujungnya menerangkan dia bagian dari jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, kemudian mereka sujud kecuali iblis. Dan iblis bagian dari jin, dan dia berbuat kefasikan dari perintah Tuhannya, menyimpang dengan tidak mau sujud. Kembali pada ayat Al-Baqarah 34. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan dia bagian dari makhluk Allah yang kafir. Inilah sejarah awal bagaimana permusuhan itu terjadi. Karena iblis merasa bahwasanya materi penciptaan dia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang melarangmu
menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang kuperintahkan, yaitu Adam alaihissalam, ketika aku perintahkan kepadamu? Kemudian dia menjawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku tidak mau sujud? Ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengira bahwasanya materi penciptaan dia dari api lebih mulia dibandingkan materi penciptaan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang lembut, yang mulus. Maksiat pertama kali yang dengannya Allah dimaksiati adalah dosa kesombongan. Karena kesombonganlah kemudian membuat iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, padahal yang memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan mengeluarkannya dari surga dan memerintahkannya untuk turun ke dunia. Di antara dalil, surga ada di atas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga. Al-hubut itu adalah yakni dari atas ke bawah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu darinya. Tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalamnya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah, sesungguhnya engkau bagian dari makhluk Allah yang hina. Kemudian iblis minta waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah Allah sesatkan, Allah keluarkan, Allah turunkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis minta waktu agar dia kemudian bisa menggoda semua anak cucu Adam alaihissalam, semua kita, dengan semua target-target dia jangka pendek kita akan bahas, dan goal dia yaitu target jangka panjang. Dia mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berikan aku waktu tangguh, akhirkan waktuku hingga waktu nanti mereka semua dibangkitkan. Berikan aku umur yang panjang. Dan Allah kabulkan. Mungkin kita berpikir jamaah, iblis meminta, iblis berdoa, iblis memohon, dan Allah kabulkan. Kenapa? Sebagian para ulama menerangkan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa iblis, permohonan iblis, permintaan iblis, karena dia pernah jadi hamba Allah yang taat, pernah. Sebelum dia menyombongkan diri dan kemudian tidak mau sujud ketika diperintahkan, sebelumnya dia pernah menjadi hamba Allah yang taat. Maka praktekkan pada diri kita masing-masing. Jika pernah taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat permohonan iblis yang sangat besar tentunya, minta umur panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Apalagi kita. Maka jangan putus doa. Jangan pernah tidak berdoa. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita alhamdulillah tanpa mensucikan siapapun, walaupun semua kita berdosa, bukankah kita menjalankan ketaatan terus dan terus? Mintalah. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat Allah pasti jawab. Kata Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan siapapun di antara kalian doanya selama dia tidak buru-buru. Doa saja, minta saja, dan kemudian lakukan sebab-sebab agar doa ini diijabahi, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu di antara yang diberikan penangguhan. Allah kabulkan. Nah, berikut jamaah sekalian rahimakumullah, janji iblis. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia jawaban doanya, permohonannya, yaitu umur yang panjang sampai semua kita nanti dibangkitkan. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, sungguh betul-betul aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, dan kiri mereka. Dan engkau ya Allah
akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Ini janji iblis. Dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalang-halangi kita dari jalan Allah yang lurus. Islam itu sendiri. Sebagian ahli tafsir menyebutkan antariki Makkah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa tafsiran as-siratal mustaqim, aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari jalan menuju Makkah. Dia akan halang-halangi orang untuk pergi umrah. Dia akan halang-halangi orang untuk pergi haji. Karena dia tahu, apalagi di padang Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang besar untuk banyak makhluknya, umatnya, hambanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma ru'ya syaitanu yawman ahqaru wa asgharu wa aghyadu minhu min yawmi Arafah." Tidak pernah terlihat satu hari di mana syaitan itu, iblis, lebih kecil, lebih hina, dan lebih marah dibandingkan di hari Arafah. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, karena dia melihat di hari itu begitu banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dan begitu banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dosa-dosa yang besar-besar. Anda bisa bayangkan puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun berusaha menyesatkan manusia. Tak taunya hamba ini pergi umrah, hamba ini pergi haji, dan Allah ampuni dosanya. Makanya di antara penafsiran as-siratal mustaqim, aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus adalah jalan menuju kota Mekah, yaitu untuk peribadannya spesifik, umrah dan juga haji. Karena di antara penafsiran ahli tafsir, ketika menafsirkan firman Allah berikutnya, kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Kata para ulama, asuddahum manil haq wa uzayyin lahumul batil wa uraghibuhum fid dunya wa usyakkikuhum fil akhirah. Aku akan halangi mereka dari kebenaran. Aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Aku akan buat mereka cinta dunia, dan aku akan buat mereka ragu akan perkara akhirat. Orang kalau sudah ragu akan perkara akhirat, hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, surga dan neraka, basicnya kalau ini sudah ragu, azab dan nikmat kubur pun dia tidak yakin. Akhirnya dia bermaksiat semau dia. Kenapa? Kalau sudah mati, mati aja. Tidak ada itu azab, tidak ada itu nikmat. Kalau sudah mati, ya mati. Karena basicnya dia sudah ragu akan hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, surga dan neraka. Dia sudah ragu, kemudian nanti menjadi yakin. Ketika sudah yakin, azab dan nikmat kubur pun sebagai muqaddimah dari rentetan keyakinan kepada hari kiamat, dia sudah tidak beriman. Akhirnya dia bermaksiat semau dia. Karena kalau saya sudah mati, ya berarti sudah selesai. Tidak ada perhitungan berikutnya. Ini di antara makna dari semua arah yang diinginkan iblis untuk menggoda kita. Sebagian juga menafsirkan, berikut yang disebutkan di antaranya, bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan semua arah yang dituju oleh iblis, itu adalah dengan mengajak mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target jangka pendek. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah sukses nanti, mereka akan berlepas diri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Kamathali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sebagaimana atau seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu, kufur ya Allah, berbuat syiriklah kamu kepada Allah, mintalah kepada Allah tapi kepada yang lain juga, doalah kepada Allah kepada yang lain juga, berbuat syiriklah kamu, kufurlah kamu. Maka ketika dia kemudian kufur, sukses iblis membuat orang ini tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri. Sebelum nanti di hari kiamat semua sesembahan itu akan mengingkari semua yang menyembahnya. Allah sudah berfirman, iblis akan mengatakan bahwasanya inni bari'um minka, saya berlepas darimu. Kan kamu yang pengen untuk syirik, kamu yang
yang memilih untuk jadi kafir. Apa hubungannya sama saya? Ini bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Ketika orang ini sudah kafir, dia akan berlepas diri. Padahal sebelumnya dia usahakan selalu agar hamba ini berbuat syirik kepada Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu arah. Janji iblis. Kemudian di antara arah yang lain, sebutkan kepada ulama, adalah bahwasanya syaitan akan membuat orang ini melakukan kemaksiatan, atau ketika menjalankan ketaatan, pahala tidak dia dapatkan. Ya, ini target jangka pendek. Jika orang itu dirayu dan dirayu, kemudian tidak sukses untuk membuat dia jadi kafir, maka turun level. Target jangka pendek dia adalah bahwasanya agar amal orang ini rusak, atau minimal dia beramal tapi tidak dapat pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna syaitan qad aysa an ya'buduhal musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Di hadis yang lain, Inna syaitan qad aysa an ya'buduhal musallun fi baladi hadha, wa satakunu ta'ah fima tuhakkirun alaih, atau fima tahkirun alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya syaitan, dia telah putus asa untuk menjadikan orang-orang di Jazirah Arab untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah putus asa karena semuanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Kalau kita lebarkan maknanya juga kemudian sampai di luar Jazirah Arab. Kata Nabi Muhammad, tapi nanti akan ada ketaatan kalian kepada dia dalam perkara-perkara yang kalian anggap remeh, yaitu dosa-dosa kecil. Kalian akan mentaatinya. Dosa kecil, 1, 2, terus. Lama kelamaan nanti jadi dosa besar. Lama kelamaan nanti naik kepada syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutuwatus syaitan. Allah sudah wanti-wanti kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia mulai dari bawah. Jika tidak sukses dari atas, syirik, dia akan mulai dari bawah. Dan Nabi Muhammad sudah sebutkan itu. Betul, dia telah berputus asa agar disembah oleh orang-orang. Karena semua orang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, kata Nabi Muhammad, nanti kalian akan melakukan ketaatan kepadanya dalam perkara-perkara yang kalian anggap remeh, yaitu dosa-dosa kecil. Atau kemudian jika kita lebarkan lagi berdasarkan sabda yang tadi, walakin fit tahrish bainahum, akan tapi menanamkan kebencian, kedengkian di hati kalian, iblis tidak pernah stop. Betul, dia telah berputus asa untuk membuat semua orang menyembah dia atau berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Karena semua orang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah misalnya. Tapi kebencian, kedengkian akan dia tanamkan selalu di hati kita kaum muslimin. Hingga kemudian kita saling bermusuhan satu sama lain. Rusak akhirnya amal kita karena ada amal hati kita yang juga merusak semuanya. Iblis tidak pernah akan tinggal diam sampai kemudian target jangka panjangnya dia dapatkan, dan kita akan sampaikan di khutbah yang kedua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alladzi haraba al-batil وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah tentunya target-target jangka pendek dia sebarkan, dia lakukan, dan sangat mungkin kemudian mendapatkan kesuksesan, maka tahulah bahwasanya dia memiliki target jangka panjang yang dia bangun dari semua target jangka pendek, yaitu agar semua kita, semua anak cucu Adam alaihissalam masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang biasa orang sebutkan dengan istilah hasad level iblis. Hasad level 1, menginginkan nikmat orang lain hilang. Hasad level 2, menginginkan nikmat orang lain hilang dan pindah ke dia. Hasad level iblis, menginginkan orang lain sengsara bersama dia. Iblis tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang. Iblis tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia.
Yang iblis inginkan, Adam dan semua keturunannya, yuk sama-sama dengan saya masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah wanti-wanti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu, iblis, adalah musuh untuk kalian dan jadikan ia musuh. Sesungguhnya dia menyeru, dia memanggil, dia mengundang, dia merayu semua orang yang mau mendengarkannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tahu semua target jangka pendek dia, jangka panjang dia, goalnya agar semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus punya senjata yang dengannya kita bisa gunakan dalam peperangan kita melawan syaitan, karena dia musuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya sebuah peperangan, seorang harus mengetahui kelebihan dan kelemahan musuh. Iblis tahu kelemahan kita sejak diciptakannya Nabi Adam. Maka kita harus mempersenjatai diri. Bagaimana kemudian agar momen-momen itu datang, Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Maka di antara cara atau di antara senjata yang paling dahsyat bahkan yang bisa digunakan oleh seorang muslim dalam peperangannya melawan syaitan adalah al-iltija'u ila Allah wal ihtima'u bihi wat ta'awudz min syarri syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan syaitan. Kalau Anda atau semua kita telah Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dari keburukan syaitan, siapa yang bisa ganggu? Iblis pun gak bisa ganggu, apalagi cuman kroconya. Sebelum baca Quran, kita berlindung kepada Allah. Sebelum mendatangi istri, kita berlindung kepada Allah. Ketika kita marah, kita berlindung kepada Allah. Semua petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkuat, dan ini yang paling dahsyat. Karena kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, menjaga kita dari keburukan syaitan, maka tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa mengganggu kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tetap jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa perlindungan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, terlalu banyak doa yang Nabi Muhammad ajarkan. Semua doa-doa perlindungan agar kita terhindar dari godaan syaitan, karena dia akan selalu mengawasi kita. Kapan kemudian jeda itu datang? Kapan kemudian futur itu datang? Belum tutup dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna likulli amalin syirrah, wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnah, faqad faz. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalika, faqad halak." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan setiap ada masa semangat, nanti ada jeda kosongnya, datang kemalasan. Maka ketika jeda itu datang, masa kemalasan itu datang, dan kemudian seorang tetap menjalankan sunnah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, walaupun mungkin perkara-perkara yang nafilah dia tinggalkan, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman malas, tapi ketaatan kepada Allah tetap, maka dia selamat. Tapi barang siapa yang ketika jeda itu datang, masa kemalasan itu datang, dan kemudian dia mengalihkannya kepada yang lainnya, yaitu kemaksiatan kepada Allah, dia pasti binasa. Momen jeda inilah yang harus kita jaga. Karena iblis tidak pernah dia diam, tidak pernah tidur. Karena jika iblis tidur, semua kita sudah aman dari kemarin. Maka jamaah, taati Allah, hindari kemaksiatan kepada Allah. Jika pun terjadi segala, bertobat kepada Allah. Selalu mengingat Allah dengan berzikir kepadanya. Dan jangan lupa selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala momen yang kita miliki atau kita hadapi, agar semua kita terhindar dari godaan syaitan, dari goal-goal dia, entah itu yang pendek ataupun mungkin yang panjang. Itu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi ingat jamaah, kita harus melakukan sebab agar semua penjagaan tersebut kita dapatkan. Kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maksudna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik,
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين